Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, kita memuji dan terus bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Pada subuh hari ini kita diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan, diberikan oleh Allah Azza wa Jal kesempatan, waktu luang yang dengannya kita dapat melaksanakan ibadah, memaksimalkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kesempatan dan kesehatan ini nikmat yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ni'matan. Jadi ini masuk dalam kategori nikmat. Dua nikmat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kaidah nikmat itu adalah summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ya, jadi semua nikmat ini pasti akan ditanya oleh Allah. Ya. Jadi Allah pasti akan menanyakan kepada kita setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ni'matani, ada dua nikmat, maghbunun fihima katsirun minan nas, manusia kebanyakannya tertipu dengan kedua nikmat itu. Para jamaah sekalian, tolong digarisbawahi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqul masduq, yang ketika berbicara pasti ucapannya itu benar. As-sadiqul masduq, beliau mengatakan maghbunun fihima katsirun minan nas, manusia kebanyakannya tertipu. Berarti kebanyakan kita tertipu dengan kedua nikmat itu. Saya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kemungkinan besar tertipu dengan nikmat itu. Artinya sedikit yang tidak tertipu. Maghbunun fihima katsirun minan nas, banyak manusia tertipu dengan kedua nikmat itu. Apa itu para jemaah sekalian? As-sihhatu wal faragh, sehat dan kesempatan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah itu mengatakan seperti ini. Beliau jelaskan ketika menjelaskan hadis ini, beliau katakan terkadang ada orang yang diberikan oleh Allah kesehatan, sehat, fisiknya kuat, sehat, tapi dia sibuk untuk mengejar kehidupannya, terlalu sibuk untuk mengejar kehidupannya. Tidak salah sebenarnya kita bekerja, kita berusaha untuk mencapai apa yang kita harapkan dalam kehidupan ini. Saking sibuknya lupa bahwa dia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Itu yang pertama.
Jadi ada orang yang diberikan sehat tapi dia tidak punya kesempatan. Sebaliknya, ada orang yang diberikan kekayaan, jadi dia sudah punya kekayaan, tapi tidak diberikan kesehatan. Dia punya segala-galanya, tapi tidak diberikan oleh Allah nikmat sehat. Ini juga tidak bisa maksimal. Tidak bisa maksimal. Orang yang Allah berikan segala-galanya tapi sudah tidak lagi mampu untuk melakukan ibadah kepada Allah. Jadi rugi dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya berupa kecukupan tapi tidak sehat. Yang ketiga, kata beliau, ada orang yang diberikan oleh Allah kesempatan dan kesehatan, dua-duanya diberikan sehat, diberikan kesempatan, tapi apa? Penyakitnya malas. Makanya para jamaah sekalian, di antara doa yang paling sering diucapkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan bagus kita amalkan doa-doa ini. Semua doa Nabi itu luar biasa. Nabi kita itu, Nabi Muhammad SAW, utiya jawami'ul kalim. Beliau itu termasuk doanya Rasulullah SAW singkat-singkat. Jarang ada doanya Rasulullah sangat panjang, singkat-singkat. Tapi doa Rasulullah SAW itu masuk dalam kategori jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Menghimpun segala sesuatu yang banyak. Nah, di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Saya ulangi para jamaah sekalian. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-ajz wal kasal, kelemahan dan kemalasan. Apa bedanya al-ajz wal kasal? Apa bedanya kelemahan dan kemalasan itu? Kelemahan itu dia mau tapi tidak bisa nih. Lemah, sakit, sudah tidak bisa. Dia mau tapi terhalang oleh ketidakmampuannya. Ajiz, dia sudah lemah. Nah, kemudian yang kedua al-kasal. Al-kasal itu dia sehat, dia kuat, tapi malas. Maka para jamaah sekalian, penyakit orang yang punya sehat, orang yang punya kesempatan itu adalah kemalasan. Kemalasan. Maka mari kita sering-sering berlindung kepada Allah, meminta kepada Allah agar jangan sampai kita diberikan kemalasan ini. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, alhamdulillah kita sudah berada di tahun yang baru 1447 Hijriah. Perpindahan waktu, perpindahan hari itu biasa, tidak ada yang istimewa. Tetapi setiap kali kita berpindah dari hari ke hari berikutnya dan seterusnya, itu ada tugasnya, ada pekerjaan yang harus kita hadirkan dalam kehidupan kita. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura." Jadi dialah Allah yang menjadikan siang dan malam itu khilfah. Khilfah itu datang secara bergantian.
Kita siang, kemudian masuk malam, begitu seterusnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam dan siang itu datang bergantian. Apa fungsinya? Liman arada ayyadzakara aw arada syukura. Dia akan memberikan manfaat bagi orang yang mau mengingat, an yadzakara, mengambil pelajaran, aw arada syukura, dan bagi orang yang mau bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, satu pelajaran penting yang perlu untuk selalu kita hadirkan dalam pertambahan waktu dalam kehidupan kita, tidak mengapa kita sering mengulanginya, adalah bahwa semakin bertambah waktu dalam perjalanan kehidupan kita, semakin mendekatkan kita kepada kematian. Fudail ibn Iyad, seorang ulama besar dalam Islam, seorang yang zahid. Beliau pernah bertanya kepada seseorang, kam umruka, berapa usiamu? Kam umruka, berapa usiamu? Orang itu mengatakan, situna sana, usia saya 60 tahun. Maka Fudail ibn Iyad rahimahullah mengatakan, idzan anta tasiru mundu sittina sanah ila Allah yushiku an tasil. 60 tahun itu artinya 60 tahun itu artinya engkau sudah berjalan menuju kepada Allah sejak 60 tahun yang lalu. Itu arti 60 tahun. 60 tahun itu artinya sejak 60 tahun yang lalu engkau sudah berjalan menuju kepada Allah. Jadi kalau usia, saya sekarang usia saya 50 tahun. Saya lahir tahun 75. Tahun 75. Berarti 50 tahun. Itu artinya sejak 50 tahun yang lalu kita ini berjalan kepada Allah. Kemudian beliau mengatakan, yushiku an tasil, sebentar lagi engkau sampai. Sebentar lagi engkau sampai, maksudnya perjalananmu tidak lagi terlalu lama. Perjalananmu tidak lagi terlalu lama. Kalau sudah 60 tahun itu kan berarti sudah masuk menjelang usia-usia akhir umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rata-rata usia umatnya Nabi Muhammad dalam hadis kan baina sittina ila sab'in, 60 sampai dengan 70 tahun. Maka ketika orang itu mendengarkan perkataan Fudail ibn Iyad, dia katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Fudail bertanya lagi kepada orang itu, hal ta'rifu makna dzalik? Tahu enggak maknanya itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Tahu enggak maknanya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Maka orang itu mengatakan, saya tahu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu dua maknanya. Yang pertama, kita ini adalah miliknya Allah, hamba Allah. Makna yang kedua, bahwa kita akan kembali kepada Allah. Jadi dua maknanya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillah, sesungguhnya kita ini milik Allah, hambanya Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kita ilaihi, kepadanya, rajiun, akan kembali. Para jamaah sekalian, maka ketika mengatakan itu, Fudail mengatakan, siapa yang tahu, siapa yang sudah mengerti bahwa dia itu adalah hambanya Allah, milik Allah, dan dia sudah mengerti, paham bahwa dia akan kembali kepada Allah, maka konsekuensi dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ada dua. Yang pertama, dia akan dihentikan langkah-langkahnya pada hari kiamat.
Dan ketika dihentikan langkah-langkahnya, dia pasti akan ditanya oleh Allah. Innahu mauqufun mas'ul. Dia pasti akan dihentikan langkah-langkahnya oleh Allah dan pasti akan ditanya. Falyu'iddu li su'ali jawaba. Maka hendaklah dia mempersiapkan jawaban atas pertanyaan itu. Para jamaah sekalian, ya, tugas kita di sisa waktu perjalanan kita menuju kepada Allah adalah falyu'id li as-su'ali jawab. Tugas kita adalah mempersiapkan jawaban atas pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita. Itu tugas kita. Ya. Maka apa yang penting dalam rangka mempersiapkan jawaban atas pertanyaan yang akan Allah tanyakan kepada kita? Kan pertanyaannya ketika kita dihentikan langkah-langkah kita, waqifuhum, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, waqifuhum innahum mas'ulun. Hentikan langkah-langkah mereka, sesungguhnya mereka pasti akan ditanya. Apa yang akan ditanya? Dalam hadis disebutkan, an umrihi fima afna, umurnya di mana dia habiskan, wa an syababihi fima ablah, waktu mudanya di mana ya, dia manfaatkan waktu muda itu. Kemudian an malihi min aina tasaba wa fima anfaqah, dari harta yang dia miliki, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Kemudian wa an ilmihi fima amila bihi, ilmu yang dia miliki, bagaimana dia mengamalkan ilmu itu. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka di antara langkah penting dalam mempersiapkan jawaban atas pertanyaan yang Allah akan tanyakan kepada kita nanti pada hari kiamat, setiap kita, apa itu adalah hijrah. Hijrah ini terminologi, istilah yang kita kenal, bahkan dia masuk dalam peristilahan syariat. Hijrah, semua kita ini diminta untuk berhijrah. Hijrah, apa makna hijrah itu? Dan apa konsekuensi daripada hijrah itu? Kalau dahulu kita memaknai hijrahnya Nabi SAW bulan Muharram ini, ya, itu artinya 1447 tahun yang lalu peristiwa hijrah itu terjadi. Itu maknanya. Ya. Karena ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an menetapkan penanggalan dalam Islam, ya, di masa Nabi itu tidak ditahu mana bulan pertama, mana bulan kedua, itu tidak ada. Jadi mereka menjalani perjalanan satu tahun itu tanpa menentukan mana bulan pertama, mana bulan kedua, mana bulan. Jadi penetapan Muharram itu sebagai awal tahun Hijriah itu di masa Umar bin Khattab. Ya, karena banyak persoalan. Maksudnya kalau tidak tentukan bulan pertama, bulan kedua, mereka tahu ini bulan Zulhijjah, ini bulan, mereka tahu, bulan Ramadan dan seterusnya di masa Nabi. Tapi mereka menentukan mana bulan pertama, itu nanti disepakati di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka waktu yang saya baca bahwa ketika akan menentukan itu, para sahabat memberikan banyak usulan, termasuk ada yang mengusulkan mulainya di bulan Ramadan, ada yang mengatakan bulan Zulhijjah dan seterusnya. Tapi pada akhirnya disepakati. Kenapa dipilih bulan Muharram?
Karena momentum hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para jamaah sekalian, hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, meskipun secara zahirnya perpindahan tempat, perpindahan tempat, tapi di balik makna hijrah itu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil untuk kita terapkan dalam hijrah kita saat ini. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hijrahnya itu berpindah dari tempat yang tidak kondusif ke tempat yang kondusif. Makanya turun ayat Allah Subhanahu Wa Taala mencela orang yang tidak berhijrah pada saat itu. Mereka mengatakan kami berada dalam keadaan lemah. Maka Allah ingatkan. Bagaimana ayatnya itu? Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah ini luas yang dengannya kalian bisa berhijrah, berpindah. Para jamaah sekalian, jadi secara zahirnya yang kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpindah, bahkan Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah bahwa uritu darah hijratikum dalam hadis, ketika dia menyampaikan berita itu bahwa sudah diperintahkan untuk berhijrah, maka Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabat, uritu darah hijratikum, saya sudah diperlihatkan oleh Allah tempat di mana kalian berhijrah. Uritu darah hijratikum, disampaikan kepada sahabat. Makanya salah satu nama kota Madinah itu adalah apa namanya kota Madinah? Kota Nabi. Tapi salah satu namanya Darul Hijrah. Itu nama kota Madinah. Uritu darah hijratikum. Saya diperlihatkan oleh Allah tempat kalian akan berpindah, hijrah. Maka terjadilah peristiwa hijrah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi para jamaah sekalian, apakah hijrah itu otomatis? Tiba-tiba seperti itu? Ada muqaddimat, ada pendahuluan-pendahuluan yang sangat banyak. Kemudian dalam peristiwa hijrah itu, jadi memaknai momentum hijrah itu bukan hanya sekedar melihat perpindahannya. Bagi kita sekarang, yang paling penting itu memaknai makna hijrah itu apa sebenarnya? Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama kita ketika menyebutkan hijrah itu, selain hijrah perpindahan tempat ini yang secara zahirnya kita dapati dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Bahkan hijrahnya itu kan sebenarnya kalau kita baca dalam sirah, hijrah berapa kali? Ada berapa kali hijrah? 3 kali. Pertama, kan ada pelajaran sirah nanti, itu detailnya nanti pelajaran sirah. Hijrah pertama itu ke Habasyah, ke mana? Ke Habasyah, Ethiopia sekarang ya. Kemudian hijrah kedua lagi ke Habasyah lagi, 2 kali itu hijrah ke Habasyah. Kemudian sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah mencoba untuk melihat tempat yang kondusif. Di mana? Di Taif. Di Taif. Yang sekarang banyak jamaah umrah pergi rekreasi di sana. Ketahuilah di situ Rasulullah disiksa. Di Taif itu mencari tempat yang kondusif. Tapi ketika tidak mendapatkan tempat yang kondusif, ternyata bukan pilihan Taif itu.
Bahkan setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, orang-orang yang datang ke Mekah untuk berhaji, berumrah, selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah itu menawarkan dirinya, ala rajul yahmiluni ila qaumi fa inna quraisyan mana'uni an uballigha kalama rabbi. Rasulullah menawarkan dirinya, ada tidak di antara kalian? Jadi ketika jamaah haji itu datang, ala rajulun, tidakkah ada seseorang di antara kalian yang mau membawaku ke kaumnya? Jadi Rasulullah tawarkan dirinya, ada enggak yang mau bawa saya, membawa saya ke kaumnya? Fa inna quraisyan mana'uni an uballigha kalama rabbi, karena orang Quraisy ini sudah tidak bisa menerima kehadiran saya. Mereka melarang saya untuk menyampaikan kalama rabbi, perkataan Tuhanku. Jadi setiap kali datang jamaah haji itu, datang orang yang datang ke Mekah, setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan dirinya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadilah perpindahan tempat yang tidak kondusif menuju ke tempat yang kondusif. Bukan berarti tidak berlaku lagi zaman ini. Ya, bisa saja ketika seseorang berada dalam kondisi yang tidak bisa menampakkan syiar agama Allah, karena salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim itu menampakkan syiar agama Allah. Nah, jadi kalau kita berada pada satu tempat di mana kita tidak bisa menampakkan syiar agama Allah, ibadah itu ada dua. Ibadah yang bukan masuk dalam kategori syiar, jadi kalau kita sholat sunnah, sholat malam, itu ibadah tapi tidak perlu dinampakkan. Tapi ada ibadah yang harus disyiarkan, dinampakkan, menjadi identitas. Azan, kumandang azan itu identitas. Kita melaksanakan sholat Jumat itu identitas, melaksanakan sholat Id, berhaji, wanita memakai jilbab. Itu bagian daripada syiar yang wajib dinampakkan. Nah, ketika seseorang tidak bisa menampakkan syiar itu, maka dalam kondisi yang seperti itu diarahkan, diperintahkan kepadanya untuk berhijrah dari tempat itu. Jadi sebenarnya berhijrah dari perpindahan tempat itu masih disyariatkan bagi orang-orang yang berada dalam kondisi yang seperti ini. Adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Rasulullah SAW pernah mengatakan itu, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Fathu Makkah itu tahun ke-8 Hijriah, setelah Mekah itu dikuasai oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Kenapa? Yang dimaksud oleh Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, karena Mekah sudah berada dalam kawasan dan kekuasaan kaum muslimin. Maka Rasulullah mengatakan la hijrata ba'dal fathi, tapi tidak dinafikan bahwa kemungkinan untuk berhijrah secara dalam makna perpindahan tempat itu tetap disyariatkan dalam kondisi-kondisi tertentu dan individu-individu tertentu ketika berada dalam kondisi dia tidak bisa menampakkan apa yang menjadi syiar agamanya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bagi kita makna hijrah yang terpenting bagi kita untuk kita hadirkan dalam kehidupan kita ini adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Hijrah itu kan meninggalkan. Semua makna kata hijrah dalam Al-Quran itu berarti meninggalkan. Semua kata hijrah meninggalkan. Kita baca dalam surah Al-Muddatsir
ya ayyuhal muddaththir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Apa lagi? Warujza fahjur. Kata hijrah. Warujza fahjur. Ada kata hijrah. Warujza fahjur. Arujuz itu artinya apa? Berhala yang disembah. Fahjur, tinggalkan. Kemudian dalam ayat yang lain, wasbir ala ma yaquluna, dalam surah Al-Muzammil ya, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Wasbir, bersabarlah engkau dengan apa yang mereka katakan wahai Muhammad. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Tinggalkan dengan bentuk yang terbaik. Nah, jadi para jamaah sekalian, bagi kita hijrah yang penting pada saat ini adalah menghijrahkan diri kita dari segala apa yang tidak diridhoi oleh Allah, segala yang dilarang oleh Allah, kepada sesuatu yang Allah ridhoi. Itu yang paling penting. Dan itulah definisi hijrah yang sebenarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man taraka ma nahallahu anhu. Ini dalam hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan siapa yang dimaksud dengan muslim dan siapa yang dimaksud dengan muhajir, itu orang yang berhijrah itu. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu ketika muslim yang lain itu merasa aman dari bahaya lidah dan tangannya. Itu salah satu indikator, salah satu kriteria seorang muslim. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Seorang muslim itu ketika muslim yang lain itu merasa aman dari gangguan lidah dan tangannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wal muhajir, dan orang yang berhijrah itu siapa? Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu, adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi para jamaah sekalian, kita ini perlu berhijrah setiap saat, setiap waktu. Hijrah kita saat ini banyak, menghijrahkan diri kita dari kesyirikan kepada tauhid, menghijrahkan diri kita dari sesuatu yang tidak disyariatkan kepada yang disyariatkan, menghijrahkan diri kita dari perkara-perkara yang tidak baik kepada perkara-perkara yang baik, menghijrahkan diri kita dari akhlak perilaku yang tidak baik kepada akhlakul karimah. Itu hijrah yang diminta kepada kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, termasuk di antara hijrah yang dituntut untuk selalu kita hadirkan dalam kehidupan kita ini, menghijrahkan hati kita. Mohon maaf, itu hadis yang pertama yang terdapat dalam Sahih Bukhari, itu kan tentang hijrah. Innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amalan itu bergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu bergantung apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu, itu tentang hijrah, tema hijrah itu. Kalau kita bicara niat itu kan bicara hati. Para ulama kita bersepakat hati, niat itu amalan hati. Maka ketika kita bicara tentang hadis tentang niat, kita bicara hati. Tapi konteks yang dihadirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang niat itu ternyata hijrah. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang berhijrah niatnya semata-mata karena Allah, niatnya semata-mata karena tunduk dan taat kepada perintah Rasulnya, maka dia berhijrah karena Allah dan ketaatan kepada Rasulullah SAW. Tapi siapa yang berhijrah
untuk tujuan dunia yang dia ingin dapatkan, atau wanita yang dia ingin jadi berhijrah, apa tendensinya, apa tujuannya? Ya, lidunia yusibuha, ingin mendapatkan dunia, ingin menikahi seorang wanita, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu terhitung dengan apa yang dia niatkan. Jadi sampai hijrah hati ini, hijratul qalbi kata para ulama, itu dituntut untuk kita selalu hadirkan dalam ibadah kita, dalam setiap usaha kita. Kita ini niatnya apa? Sudah hijrah enggak? Ya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dua pelajaran penting karena waktu kita terbatas. Ya, dua pelajaran penting. Hijrah itu bisa maksimal. Ya. Di atas semua yang penting itu keikhlasan, yaitu ya, hadis tadi itu sudah jelas ya, bahwa hijrah itu membutuhkan apa? Keikhlasan, dan keikhlasan ini adalah sesuatu yang harus kita ikhtiarkan. Ya, selalu kita ikhtiarkan. Bahkan kalau kita sudah merasa ikhlas, harus cek lagi betul-betul ikhlas tak? Bahkan ada ungkapan seperti ini, man ra'a fi ikhlasihi ikhlasan fa ikhlasuhu yahtaju ila ikhlas. Siapa yang sudah melihat keikhlasan dalam keikhlasannya, maka keikhlasannya masih membutuhkan keikhlasan. Jadi keikhlasan itu sesuatu yang harus kita terapi dalam kehidupan kita. Bahkan para ulama kita mengatakan sesuatu yang paling sulit untuk diobati itu adalah keikhlasan. Nah, itu ya sesuatu yang paling penting dalam berhijrah. Dua makna penting yang saya maksudkan, bahwa hijrah itu membutuhkan pengorbanan. Ya, apapun konteksnya, kalau kita mau berhijrah, maka hijrah itu membutuhkan pengorbanan. Ya. Memang tidak ada yang gratis. Ya, tidak ada yang gratis. Apapun ya, kalau kita ingin berhijrah, maka perlu pengorbanan. Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika berhijrah, para jamaah sekalian, ketika berhijrah, dia ketika akan meninggalkan Mekah ya, dia katakan, sesungguhnya sesungguhnya wahai Mekah, engkau ini adalah tempat yang terbaik, dan engkau adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Bayangkan itu, tempat yang terbaik, tempat yang paling dicintai oleh Allah. Setiap kita ini kan pasti rindu dan senang untuk berada di kampung halaman masing-masing, apalagi disitulah kita dilahirkan, dibesarkan. Apalagi ditambah bahwa Mekah itu adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. La ahabbu ardillahi ilallah, tempat yang paling dicintai oleh Allah. Laula anni ukhrijtu ma kharajtu, kalau sekiranya aku tidak dikeluarkan, diusir dari tempat ini, maka niscaya aku tidak akan keluar. Itu ungkapan Nabi SAW ketika akan meninggalkan Mekah. Tapi harus keluar, harus berpindah, harus hijrah. Dan konsekuensi daripada hijrah itu adalah pengorbanan. Nanti para jemaah sekalian kalau belajar sirah, baca kisahnya Ummu Salamah, bagaimana dia berhijrah. Baca kisahnya Suhaib Ar-Rumi, bagaimana dia berhijrah. Bahkan riwayat yang mengatakan Umar bin Khattab itu hijrahnya terang-terangan, sebagian para ulama hadis itu mengkritik. Umar kan terkenal pemberani ya, terkenal pemberani. Bahkan dalam sirah yang sering kita baca, Umar itu terang-terangan, siapa yang mau istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim. Para jamaah sekalian, itu kita baca dalam ada periwayatan seperti itu. Tapi tidak sedikit para ulama hadis yang mengkritik riwayat itu, karena pada umumnya bahkan Rasulullah sendiri itu berhijrahnya dalam kondisi yang
harus mengatur strategi supaya berhijrah dengan aman. Nah, para jamaah sekalian, jadi yang paling pertama itu yang harus kita hadirkan dalam proses hijrah kita ini adalah pengorbanan. Apapun, kita berhijrah dari yang tidak sunnah ke yang sunnah, perlu yang tidak syar'i kepada syar'i, berkorban. Perlu pengorbanan, tidak mudah berhijrah itu. Pasti berkorban, sedikit banyaknya pasti ada yang kita korbankan waktu, korbankan tenaga, korbankan dana, bahkan harta. Ada komunitas hijrah itu, Masya Allah, kalau ditanya teman-teman yang di komunitas hijrah itu, rata-rata dulu apa gitu pekerjaannya sudah, tapi kalau mau hijrah memang harus berkorban. Hijrah tanpa pengorbanan itu tidak ada sebenarnya. Yang ada itu pasti berkorban. Kalau mau hijrah orang pasti berkorban. Hijrah dari yang tidak sunnah kepada yang sunnah perlu pengorbanan. Bahkan hijrah harga diri pun maaf berkorban dengan harga diri kita. Dibilangi itulah macam-macam. Jadi pelajaran yang pertama bahwa hijrah itu memerlukan tadhiyah. Maka jangan pernah putus asa. Ketika dalam perjalanan hijrah kita ini ada kesulitan, jangan putus asa. Jangan putus asa. Para jamaah sekalian, tahu tidak? Saya baca dalam sirah itu Nabi SAW menawarkan dirinya kepada 15 kabilah. 15 kabilah. Semuanya menolak. Untuk menjadikan tempatnya itu sebagai tempat hijrahnya Nabi SAW. Semuanya menolak. Sampai datanglah orang-orang Ansar dari Madinah datang ke Mekah berhaji dalam peristiwa Bai'at Al-Aqabah. Yang pertama dan yang kedua. Yang pertama belum terang-terangan, yang kedua di situ mereka yang berjanji untuk berbaiat kepada Rasulullah untuk membawa Rasulullah SAW ke Madinah. Jadi setelah proses perjuangan yang luar biasa, pengorbanan yang luar biasa, barulah setelah itu Rasulullah SAW berhijrah. Dan dalam perjalanan hijrahnya saja luar biasa pengorbanannya. Nah, itu yang pertama. Jadi berkorban. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua dalam hijrah kita ini, kita perlu memperbanyak dan memperbesar tawakal kita kepada Allah. Lakukan saja, hijrah saja. Kalau sudah betul-betul harus berhijrah, memilih untuk hijrah saja, ikhtiarkan, maksimalkan. Dan serahkan hijrahnya kita ini kepada Allah, tawakal. Para jamaah sekalian, nanti baca kisah hijrah itu ketika Rasulullah sudah berada di dalam gua itu kan Rasulullah SAW, Masya Allah, nanti di pelajaran sirah lah dibahas itu Madinah ke arah mana dari Mekah? Kalau kita dari Mekah ke Madinah itu ke arah Syamal, ke arah utara. Sementara Gua Sur tempat bersembunyinya Rasulullah SAW sama itu di arah selatan. Jadi Rasulullah ketika berhijrah itu bukan ayo pergi berhijrah, tidak, sudah dipersiapkan. Dan salah satu pelajaran penting dari hijrah itu adalah perencanaan. Jadi kita ini umat Islam ini salah satu hal yang selalu kita kalah, kita lupa merencanakan atau lalai untuk merencanakan. Rasulullah dalam perjalanan hijrah Madinah itu kan ke arah utara, Syamal, tapi perjalanan hijrahnya justru ke arah selatan. Ada apa? Ada apa? Menempuh jalur yang tidak biasanya. Nah, ketika bersembunyi di Gua Sur, Abu Bakar sampai mengatakan, ya Rasulullah,
Ketika sudah dicari kemana-mana ya oleh orang-orang Quraisy, bahkan diberikan hadiah, diberikan sayembara, siapa yang bisa mendatangkan Muhammad ya dan sahibnya dalam keadaan hidup atau mati, maka dapat 100 unta. Itu 100 unta itu luar biasa, hadiah yang luar biasa. Nah, muncullah kisah Suraqah itu ya, nanti dibaca dalam kisah itu. Nah, para jamaah sekalian, ketika berada di gua Sur itu, dan kemudian mereka orang-orang kufar Quraisy itu mencari kemana-mana, sampailah mereka di gua Sur. Dalam peristiwa itu Abu Bakar mengatakan, ketika sudah ada di mulut gua, ya Rasulullah, kalau orang yang berada di atas kita itu melihat ke bawah, pasti la absarana, pasti mereka melihat kita. Para jamaah sekalian, coba bayangkan ya, kondisi yang seperti itu ya. Ini kan ya, kalau kita berada di satu tempat ya, mustahil lah kita ya, saking gentingnya keadaan itu, sampai-sampai Abu Bakar mengatakan, dia menoleh saja ke bawah, pasti kita lihat, pasti terlihat kita ini, posisi kita terlihat. Para jamaah sekalian, dalam kondisi yang seperti itu, apa yang menyelamatkan? Cuma ada Allah. Kalau ikhtiar manusia, pandangan manusia, ya sudah. Nah, itulah tawakal itu. Itulah tawakal. Jadi tawakal setelah berikhtiar, ya, memilih jalur perjalanan yang berbeda, melakukan persiapan-persiapan yang tidak sedikit, ya. Tawakal, serahkan kepada Allah. Makanya Masya Allah, idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika mereka berdua dalam gua, ketika dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan bersedih. Kata la tahzan itu jadi judul apa? Judul buku ya. La tahzan. Kenapa? Innallaha ma'ana. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ada namanya ma'iyah, kebersamaan Allah. Kebersamaan Allah dengan seorang hamba. Ada ma'iyatun ammah, kebersamaan yang sifatnya umum kepada seluruh orang yang beriman, bahkan kepada ya, Allah itu melihat, Allah itu mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang itu ma'iyah ammah, kebersamaan yang sifatnya umum. Tapi ada yang namanya ma'iyatun khassah, ma'iyah yang sifatnya, kebersamaan yang sifatnya khusus. Kebersamaan yang sifatnya khusus ini tidak akan kita dapatkan kecuali dengan totalitas tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu pernah terjadi juga pada Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, berhadapan dengan laut. Bahkan pengikutnya mengatakan, inna lamudrakun, wahai Musa, tidak ada lagi tempat kita lari. Inna lamudrakun, pasti kita tersusul, pasti kita akan didapati oleh pasukannya Fir'aun. Tapi apa kata Nabi Musa? Itu tidak keluar kalau tidak punya tawakal yang tinggi. Kalla, tidak sekali-kali. Bayangkan, sebab-sebab manusiawi semuanya sudah tertutup. Sebab-sebab manusiawi semuanya sudah tertutup. Di depan laut, di belakang pasukannya Fir'aun. Ketika mereka mengatakan, inna lamudrakun, wahai Nabi Musa, kita ini pasti disusul, tidak ada jalan keluar. Apa Nabi Musa katakan? Karena tidak sekali-kali. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Ada Tuhanku yang akan membersamaiku. Ini ma'iya khasah. Jadi para jamaah sekalian, kalau betul-betul mau berhijrah, tawakal. Jangan setengah-tengah. Jangan setengah-setengah. Ya, tawakal. Serahkan kepada Allah. Jadi berkorban dan serahkan sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Saya kira demikian apa yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita pada setiap waktu kita, pada setiap
kebaikan-kebaikan yang kita ikhtiarkan, dan termasuk diantaranya dalam proses kita menghijrahkan diri kita. Saya ingin garis bawahi, hijrah itu bukan komunitas tertentu, bukan milik orang tertentu. Hijrah itu milik kita semua. Karena ini adalah istilah yang sama dengan istilah sholat, sama dengan istilah zakat, sama dengan istilah haji. Itu diwajibkan untuk kita semua lakukan dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.